Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang dasar teori yang mendasari metode magnetotelurik. MT atau magnetotelurik adalah salah satu metode elektromagnetik yang bersifat pasif. Pasif di sini artinya metode ini menggunakan variasi geomagnetik alami sebagai sumber sinyal elektromagnetiknya. Variasi geomagnetik ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, mulai dari aktivitas petir, resonansi medan magnet di ionosfer, hingga badai magnetik atau yang kita kenal juga dengan nama angin matahari. Variasi ini kemudian menimbulkan medan magnet dan medan listrik yang juga bervariasi terhadap waktu, sesuai prinsip gelombang elektromagnetik yang sudah kita pelajari dalam kelas fisika listrik dan magnet. Medan elektromagnetik yang bervariasi ini kemudian menginduksi batuan di dalam bumi, dan respon yang diterima dalam alat MT mampu menunjukkan sifat kelistrikan batuan tersebut. Misalnya, karena magma merupakan material yang konduktif, maka dengan menggunakan MT, kita mungkin dapat mempelajari sistemnya atau bahkan mempelajari pergerakan dari magma tersebut. Variasi geomagnetik berfluktuasi pada rentang periode 10 pangkat minus 3 second hingga 10 pangkat 5 second, atau kebalikannya pada rentang frekuensi 10 pangkat min 5 Hz dan 10 pangkat 3 Hz, bergantung pada sumber gangguannya atau sumber sinyalnya. Agar tidak pusing, saya akan lebih sering menggunakan term frekuensi daripada periode. Yang pertama, sinyal elektromagnetik frekuensi tinggi ditimbulkan akibat aktivitas petir yang jauh dari titik pengukuran. Kenapa jauh? Karena jika terlalu dekat, maka aktivitas petir ini justru dapat mengganggu pengukuran karena dapat menimbulkan noise pada data. Sinyal elektromagnetik frekuensi tinggi ini memiliki kedalaman penetrasi yang dangkal. Yang kedua, sinyal frekuensi yang sedang itu diakibatkan oleh magnetospheric resonance atau aliran arus listrik di magnetosfer atau di ionosfer, yaitu pada ketinggian 80 hingga 120 km dari permukaan bumi. Arus listrik ini timbul akibat molekul udara yang terionisasi oleh sinar UV dan X-ray dari matahari, yang kemudian molekul yang terionisasi ini mengalami konveksi termal akibat panas dari matahari, sehingga sinyal frekuensi sedang ini timbulnya pada waktu siang hari ketika panas matahari masih ada. Arus listrik yang timbul akibat konveksi termal inilah yang kemudian menjadi sumber medan magnet berfrekuensi sedang. Sementara itu, sinyal frekuensi rendah ditimbulkan oleh interaksi antara badai angin matahari dengan medan magnet bumi yang menyebabkan badai magnetik. Angin matahari adalah aliran plasma yang membawa medan magnet yang lemah, yang kemudian medan magnet ini mengganggu medan magnet bumi. Dari grafik terlihat fluktuasi medan magnet dan medan listrik yang terjadi secara beraturan, yang merupakan variasi harian akibat rotasi bumi setiap harinya. Maka untuk mendapatkan data frekuensi rendah yang adekuat atau yang cukup, membutuhkan pengukuran yang berhari-hari. Sinyal frekuensi rendah dapat penetrasi ke dalam bumi hingga ratusan kilometer. Dari sumber-sumber tadi, gelombang elektromagnetik merambat menuju ke permukaan bumi secara tegak lurus. Sebagian besar sinyal akan terpantulkan kembali akibat perbedaan permitivitas yang besar antara udara dengan lapisan bumi di permukaan, seperti yang bisa kita lihat pada ilustrasi ini. Gelombang berwarna biru menandakan gelombang yang datang, sementara gelombang berwarna merah menunjukkan gelombang yang dipantulkan kembali. Sisa dari energi tadi akan terdifusi ke dalam bumi. Dan sinyal inilah yang kita manfaatkan dalam eksplorasi magnetotelurik.
Seberapa dalam sinyal itu mampu masuk ke dalam bumi ditentukan oleh frekuensi sinyalnya, serta konduktivitas lapisan bumi. Secara umum, penetrasi akan semakin dalam jika frekuensi sinyal semakin kecil. Perambatan gelombang elektromagnetik dijelaskan dalam 4 buah persamaan yang kita kenal dengan nama persamaan Maxwell. Persamaan pertama merupakan hukum Gauss yang menyatakan bahwa medan listrik pada suatu ruang sebanding dengan besar total muatan dalam ruangan tersebut. Persamaan kedua merupakan hukum Gauss untuk medan magnet yang menyatakan bahwa tidak ada muatan magnetik atau tidak ada yang namanya magnetic monopole. Persamaan ketiga merupakan hukum Faraday yang menyatakan bahwa perubahan fluks magnetik terhadap waktu menimbulkan medan listrik yang berlawanan arah dengan variasi fluks magnet tersebut. Ilustrasinya bisa kita lihat pada gambar dengan garis berwarna biru. Dan persamaan keempat menyatakan bahwa medan magnet dapat ditimbulkan dari arus konduksi serta arus perpindahan yang berpindah terhadap waktu. Ilustrasinya bisa dilihat pada gambar dengan warna garis merah. Besarnya medan magnet dan medan listrik induksi ini tentu saja akan berhubungan dengan sifat intrinsik material bumi sebagai mediumnya. Sifat intrinsik yang dimaksud adalah permeabilitas, permitivitas listrik, serta konduktivitas listrik. Permeabilitas magnetik kita lambangkan sebagai mu, permitivitas listrik dilambangkan dengan epsilon, serta konduktivitas listrik yang dinotasikan dalam sigma. Sehingga, jika kita masukkan sifat-sifat intrinsik material ini ke dalam persamaan Maxwell awal, persamaannya menjadi sebagai berikut. Selanjutnya kita akan fokus pada dua persamaan terakhir yang menghubungkan antara medan listrik dengan medan magnet pada proses induksi elektromagnetik. Besarnya medan elektromagnetik itu bervariasi terhadap waktu secara eksponensial dengan faktor E pangkat I omega T, di mana omega merupakan frekuensi sudut yang merupakan fungsi dari frekuensi sinyal F. Kemudian, jika kita selesaikan persamaan turunan parsial pada ruas kanan persamaan Maxwell, maka kita akan dapat persamaan berikut. Pada persamaan kedua, kita lihat bahwa faktor epsilon I omega T pada suku kedua di ruas kanan itu nilainya akan kecil sekali dibandingkan dengan faktor konduktivitas pada suku pertama di ruas kanan. Sehingga besarnya atau suku yang mengandung I omega T ini bisa kita abaikan. Dengan kata lain, kita tidak memperhitungkan besar arus perpindahan yang tadi. Pendekatan ini dinamakan sebagai pendekatan kuasi statik. Selanjutnya, kita akan memisahkan antara medan listrik dengan medan magnet untuk mengetahui respon dari masing-masing medan ini terhadap sifat intrinsik material yang ada. Untuk melakukannya, kita terapkan operasi curl pada kedua persamaan ini sehingga menjadi sebagai berikut. Cara menyelesaikannya adalah seperti ini. Di persamaan yang pertama, kita dapatkan curl dari curl A, ya. Kita selesaikan curl A-nya dulu, di mana curl A ini sama dengan, kalau dari persamaan yang sebelah kiri, kita dapat curl A sama dengan minus omega I mu dikalikan dengan H. Ya, maka kita selesaikan seperti ini. Untuk persamaan kedua, curl dari curl H
kita selesaikan curl H-nya, di mana curl H ini sama dengan sigma dikalikan dengan E. Kemudian kita akan mendapatkan curl dari minus mu I omega H, di mana minus mu I omega ini merupakan koefisien saja, sehingga yang harus kita selesaikan adalah curl dari H-nya. Ya. Untuk yang bagian bawah, kita selesaikan curl dari si medan listriknya. Di mana, kalau kita selesaikan, maka akan menjadi sebagai berikut. Di mana curl H ini sama dengan sigma E, ya. Curl H sama dengan sigma E, sehingga kita tambahkan sigma E ke sebelah sini. Kemudian curl dari E adalah minus mu I omega, sehingga kita tambahkan dia ke sebelah sini. Untuk ruas kirinya, untuk ruas kiri ini, kita sederhanakan menggunakan identitas vektor, ya. Maka curl dari curl E atau curl dari curl H sama dengan del kuadrat E, begitupun dengan H. Kita melihat dua persamaan yang identik dari segi bentuk, baik untuk medan listrik maupun untuk medan magnet. Sekarang kita akan mencoba untuk mencari solusi dari persamaan yang melibatkan medan listrik saja. Untuk persamaan yang melibatkan medan magnet akan kita selesaikan kemudian. Del kuadrat merupakan turunan orde kedua. Dalam model bumi satu dimensi, maka medan listrik hanya akan bervariasi pada arah Z atau terhadap kedalaman saja. Sehingga persamaan ini menjadi sebagai berikut. Kemudian, jika kita kembalikan pada persamaan medan listrik dalam domain waktu di awal tadi, maka kita dapatkan relasi sebagai berikut. Relasi ini merupakan persamaan difusi yang menjelaskan sifat difusif dari gelombang elektromagnetik atau gelombang MT yang masuk ke dalam bumi. Jadi, gelombang MT tidak merambat ke dalam bumi, tetapi diserap oleh bumi. Dari persamaan difusi ini, kita tahu bahwa sinyal MT tidak hanya bergantung pada konduktivitas dan frekuensi seperti pada metode seismik atau metode GPR, dan tidak pula hanya bergantung pada kedalaman seperti pada metode potensial, tapi bergantung pada semuanya, konduktivitas, frekuensi, maupun kedalaman. Dari persamaan difusi tadi, kita dapat membayangkan seperti apa proses difusi medan elektromagnetik di bawah permukaan bumi. Ruas kiri dari persamaan difusi menyatakan laju perubahan medan listrik terhadap kedalaman. Sementara ruas kanannya menyatakan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Dari persamaan ini dapat kita katakan bahwa sinyal elektromagnetik dengan frekuensi tinggi akan lebih cepat teratenuasi atau terlemahkan. Dan oleh sebab itu, sinyal elektromagnetik frekuensi tinggi memiliki kedalaman penetrasi yang dangkal karena dia cepat menghilang atau cepat terlemahkan. Selain itu, kedalaman penetrasi gelombang elektromagnetik juga dipengaruhi oleh konduktivitas lapisan. Semakin konduktif lapisan tersebut, maka semakin besar atenuasi gelombang yang ditimbulkannya. Frekuensi dalam persamaan ini itu dilambangkan dengan omega, ya, diwakili oleh omega yang merupakan 2πf. Sementara conductivity dilambangkan dengan sigma, ya. Ilustrasinya dapat kita lihat pada gambar di samping, di mana di ilustrasi sebelah kiri itu menunjukkan gelombang elektromagnetik pada frekuensi yang lebih tinggi,
dan sebelah kanan pada frekuensi yang lebih rendah. Bisa kita lihat yang garis merah bahwa untuk frekuensi yang lebih tinggi yang sebelah kiri sinyalnya lebih cepat habis ya dibandingkan dengan garis merah yang di sebelah kanan. Kemudian di gambar yang bagian bawah itu ditambahkan lapisan konduktif 10 ohm meter. 10 ohm meter. Seperti yang sudah kita katakan bahwa semakin besar konduktivitasnya maka semakin besar atenuasinya. Bisa kita lihat di sini efek yang paling besar terjadi pada gelombang atau medan magnet H di bagian sini. Sekarang kita akan mencari solusi dari persamaan diferensial orde 2 pada persamaan medan listrik ini. Solusi generalnya adalah sebagai berikut, di mana EX sebagai fungsi dari kedalaman dan frekuensi besarnya sama dengan A dikalikan E pangkat Z akar I omega mu sigma ditambah B dikalikan E pangkat minus Z akar I omega mu sigma. Nilai A dan B dapat kita tentukan menggunakan syarat batas. Sekarang kita perhatikan persamaan solusi general ini. Bagian pertama, suku pertama di ruas kanan itu menyatakan atenuasi gelombang ke arah atas. Ya. Atenuasi gelombang ke arah atas atau mudahnya penguatan sinyal terhadap kedalaman. Seperti itu, ya. Penguatan sinyal terhadap kedalaman. Kemudian karena medan IM bersifat difusif di dalam bumi, maka seharusnya medan elektromagnetik akan menghilang seiring dengan kedalaman. Oleh karena itu, suku ini akan harusnya bernilai 0. Artinya nilai A pada suku pertama itu harus bernilai 0. Oke. Kemudian, sekarang kita perhatikan suku kedua. Suku kedua di ruas kanan menyatakan atenuasi gelombang ke arah bawah. Atenuasi gelombang ke arah bawah. Kira-kira seperti itu, ya. Atenuasi gelombang ke arah bawah. Nilai B menyatakan besarnya medan listrik di permukaan. Jadi B ini adalah nilai awalnya, ya. Nilai awalnya besarnya medan listrik di permukaan yang kita sebut saja sebagai E0 gitu ya, E0. Sehingga nilai B ini akan sama dengan E0. Kita sudah menghilangkan suku pertama, sisa tinggal suku kedua di mana B ini sama dengan E0. Sehingga solusi dari persamaan diferensial untuk medan listrik menjadi sebagai berikut. Ini adalah solusi untuk medan listrik. Selanjutnya kita akan menggunakan solusi medan listrik yang tadi untuk menghitung medan magnet. Dari hukum Faraday, kita dapatkan hubungan antara medan listrik dan medan magnet yang tegak lurus adalah sebagai berikut. EX per DZ sama dengan minus mu I omega HY. Sehingga besarnya medan magnet pada arah Y dapat kita cari dengan menggunakan persamaan tersebut menjadi sebagai berikut. HY sebagai fungsi Z dan omega itu sama dengan 1 per minus mu I omega dikalikan turunan EX terhadap Z. Untuk menyelesaikannya, kita perlu mengetahui nilai DE per DZ terlebih dahulu. Kita baru saja mendapatkan solusi medan listrik yaitu EX fungsi Z omega sama dengan E0 E pangkat minus Z akar I omega mu sigma. Dan turunan dari persamaan tersebut terhadap arah Z adalah sebagai berikut.
dx per dz sama dengan seperti ini, ya. Dengan memasukkan nilai turunan ini ke persamaan HY yang sebelumnya, ya, dengan memasukkan nilai turunan ini ke sini, maka kita akan mendapatkan solusi akhir dari nilai HY menjadi sebagai berikut. Dan ini adalah solusi untuk medan magnet. Sejauh ini kita sudah mendapatkan solusi untuk medan listrik dan medan magnet, yaitu sebagai berikut. Persamaan ini menunjukkan bahwa medan listrik dan medan magnet akan bervariasi dengan respon yang berbeda terhadap konduktivitas di kedalaman. Kita akan melihat perilaku dari kedua medan ini dalam parameter yang lain yang kita kenal dengan nama impedansi atau diberi notasi Z. Impedansi ini adalah rasio antara medan listrik dengan medan magnet yang saling tegak lurus, sehingga besarnya Z pada arah XY adalah sebagai berikut. EX dibagi dengan HY sama dengan akar I omega mu dibagi dengan sigma. Dengan menggunakan impedansi Z ini, maka kita tidak perlu mengetahui besarnya medan listrik di permukaan atau E0 yang ada pada persamaan sebelumnya, karena faktor E0 ini sudah dihilangkan pada persamaan Z. Yang perlu menjadi catatan adalah bahwa nilai impedansi merupakan bilangan kompleks. Ya. Ada elemen real dan ada elemen imajiner. Konsekuensinya, impedansi Z itu mempunyai dua parameter penting, yaitu ada magnitude atau besarnya dan fase. Pada medium yang paling sederhana, yaitu medium homogen, di mana dimodelkan bumi hanya memiliki satu lapisan dengan ketebalan yang tak hingga, maka besarnya impedansi adalah sebagai berikut. Z0 sama dengan akar I omega mu dibagi dengan sigma. Kemudian di sini kita ubah term konduktivitas menjadi term resistivitas karena akan lebih sering kita gunakan resistivitas, di mana resistivitas adalah kebalikan dari konduktivitas, sehingga persamaannya menjadi akar I mu omega dikalikan dengan rho. Kemudian nilai permeabilitas yang kita gunakan adalah permeabilitas vakum, karena permeabilitas bumi itu mendekati permeabilitas vakum atau mu 0. Persamaannya menjadi Z sama dengan akar I mu 0 omega dikalikan rho. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa dari nilai impedansi yang kompleks kita dapat menurunkan dua parameter, yaitu nilai amplitude dan fase. Dari nilai amplitude atau magnitude-nya, kita dapat besaran seperti ini. Ya. Dari nilai fasenya seperti ini. Kemudian, dari besaran amplitude kita dapat memodifikasinya hingga kita bisa mendapatkan nilai resistivitas bawah permukaan dari data impedansi seperti ini. Pada akhirnya, impedansi menghasilkan resistivity dan fase. Dan resistivity ini serta fase adalah target parameter kita dalam pengukuran MT, yang bisa menggambarkan kondisi kelistrikan atau sifat kelistrikan lapisan di bawah permukaan. Jika disimpulkan, maka kira-kira seperti inilah cara kerja MT dari awal pengukuran. Pertama-tama kita mengukur medan listrik dan medan magnet dalam domain waktu sesuai dengan persamaan Maxwell yang di awal tadi. Kemudian kita transformasikan nilai E dan H ini ke frekuensi domain. Kemudian kita hitung nilai impedansi untuk tiap-tiap frekuensi, di mana impedansi ini adalah fungsi dari frekuensi. Kemudian dari nilai impedansi yang kompleks, kita mendapatkan nilai resistivitas dan fase.
Sekian penjelasan tentang dasar teori yang mendasari pengukuran MT. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.